Ayo saya ke depan. Gimana kabarnya, Pak? Ini gini aja. Enggak apa-apa. Nah, dan Pak Jambak. Malah dia di sana terang. Main fotonya pelan lagi. Kayak sing lari deh. Kebantan nih. Sih. Tahun pensiun 12 tahun dari tua. Tadi juga aneh ngadial ke musim kenyang sing ande aneh almarhum sore pagi kaudit kita mulai acara ini. Sederenge Om Swastiastu. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya yang sebelah jangan sore. Ampun Dayaman bersami. Yang pagi sore ini hadir di Merajang kami di Buliana Pusatnya bawah pimpinan Pak Muhammad Suwarto. Ajeng Rauh, datang. Sekarang ini sampaikan begini. Hadir saking Buli makin, iki Agung Panyanong, agaknya tugas di kepolisian, pernah di Kapolres Bangli, Karangasem, maupun di SPN sekarang aja.
Iki minat sudah tahu ya, Gemurah Kusel. Gemuramu pensiunan dan ini. PNN dulu. Ini dia aku ngalir, ya lah panaki berhubungan. Rai Haryanto dulu SMP dengan Pak Harto sudah dekat Ratu Mangkumerta ngiring ke desa. Iki kung kita menuju di Pemda gitu, ke Mataram, itu di Sengkana, ke Artana gitu, Rahatana, Yokana gitu. Itu Yuda dan banyak lagi yang belum hadir kebetulan ini ngayah dengan pemerintah banyak. Ampun ayang begini, ke Inake sebagai kata pengkajian dan maafkan nanti apabila kurang yang dalam penerimaan mungkin syukur nanti tidak memenuhi syarat dan lain sebagainya, maafkan begini. Atas kelaukan kedatangan Sumatera saking Pegayaman sareng sami mungkin wenten nabi perlone tapi tujuannya manjebos agan kan Pak nanti kita sharing nanti balik. Tapi pun itu mungkin waktu sepenuhnya dia serahkan ke pusat saking Pegayaman. Bisa Pak, silakan. Jadi bagaimana yang sebagai generasi tertinggi, kalau dihitung dari angkatan tiang dari ngelingsir Ubi Bukit yang pertama datang ke Pegayaman, tiang sudah generasi yang ke-6. Ya. Sangatlah lucu ketika tiang mengaku Dumun katanya dengan almarhum Anglurah Panji Sakti, Ibu Sri Anglurah Panji Sakti, kita diberikan sebuah kesempatan Bali khususnya di Singaraja dan terkhusus di Pegayaman sebagai saudara pada saat itu. Sampai sekarang kalau kami dari generasi sekarang tidak mendekatkan diri kepada Pringis Ami Driki, diberi sangat lucu. Nah, yang merasa mungkin dia generasi yang masih sangat muda-muda berusaha kumpul untuk bagaimana mencari jati diri. Sebenarnya sabun api sebenarnya kita di Pegayaman ini sejarahnya. Kalau kita sekarang membaca buku mungkin gampang sekali, tinggal punya kuota, buka Google akan ketemu bayangan-bayangan itu dan data-data secara media. Tapi inilah yang perlu dia sampaikan sekarang pada saat ini, sangat perlu dia ketemu seperti ini. Sehingga yang punya hubungan dari Pak Radi, dapat nomornya Pak Agung, dari dulu sering ngobrol tapi namanya nomornya Pak Agung, sehingga bisa kontak seperti ini. Dengan Pak Agung Rapuse dari dulu kita kontak. Kita ingin menyambung Beraya kisah tali silaturahmi, biar bagaimana para pengerinsir dulu yang telah merintis penyambung perayaan itu menjadi satu kesatuan sampai saat ini. Jadi ini pada kesempatan ini sangat perlu juga yang sampaikan, sebagai Pak Agung juga tadi menyampaikan sire-sire mantan saya tangkil Riki, yang tangkil Riki. Nah Niki sebenarnya Niki kami mudah-mudahan sekali, cuma kapasitasnya gede-gede sekali. Seperti Niki ketua BPD Niki. Kalau panggilan sehari-harinya Pak Komeng, gitu. Jadi membari dadi Niki Pak Sofiul Islam gitu. Kemudian Niki kakaknya, oh adiknya, adik, kumisnya gitu banget. Tapi Niki bisnismen nih, karena corona pulang sebenarnya kemarin beliau sangat sukses di Lombok ini. Tapi sampai di rumah dia bangkit lagi dan aktif juga di desa. Kemudian Niki Ibu Rehilmano sebagai guru agama, Pak Azul sudah ini. Niki istri tiang, Niki dari Lombok, dari Parlemen juga. Ya, di Niki di PK. Di TK Bolan. Nah, sarang-sarang begini ya ayo begini. Kemudian Niki Bapak Radi, Pak Agung sudah sangat ini. Lagi sebentar juga mengikuti Pak Agung pensiun. Tapi masih sangat eksis. Tenaganya masih sangat kita butuhkan. Kemudian Niki Bapak Rosikin, Niki guru olahraga di SD 3. Nah, saya mau Niki Pak Eko, Niki guru di semua lini. Di Satap Negeri juga beliau sebagai guru agama, di Satap sama Pak Darmade, di Al Iman juga beliau aktif, kemudian di sosial juga sangat aktif.
Kemudian itu Pak Asep, itu anaknya Bapak Penghulu, ketua adat nih. Dia baru pulang dari Jakarta, sarjana di Jakarta, dan sekarang dipilih jadi kepala sekolah TK milik desa. Kemudian ini dia ada kan di BUMDes nih, Nizom anaknya kepala dusun di Timur Jalan nih. Baru tamat di Uniksa, yang bawa kamera ini. Kemudian ini seorang bisnis juga nih Pak Madi. Nah, ini biasanya kalau ada ledak-ledakan di atas dulu dia yang jual ini. Tapi sekarang karena tidak boleh, tidak ada ledakan lagi, dia jual mercon dulu. Dia jual mainan gitu. Tapi dia sangat sukses. Kemudian ini Pak Toha, aktivis desa juga, ini Pak Toha. Kemudian ini guru olahraga di SD gua. Ini Pak Pak Marfain. Kemudian niki kameramen Pak Hayin Suhaili. Mungkin sering ketemu nanti niki kadang-kadang diundang di Taman Kota juga untuk mengabadikan. Kemudian niki Pak Amrullah, Pak Kades yang ada di Kubu Tembari. Nah, mungkin nanti akan sering berjumpa ketika bicara masalah sokak. Nah, niki Pak Imam, niki kerja di hotel. Ketut Imam. Jadi biar kita ragas tetap pakai ini. Di KTP-nya ada, Pak. Dan niki Pak Kosim, ketut apa ini? Nah, ketut Kosim. Niki guru sekarang menjadi kepala sekolah juga di kota. Dan yang Dr. Muhammad Zuhar. Mudah-mudahan juga sering juga di media dilihat. Yang lunasi uang seandainya dikit yang raus di media. Sering saya ikuti. Nah, terkait dengan kedatangan yang pada kesempatan ini, ada beberapa hal mungkin yang perlu yang ingin tahu. Yang sebenarnya sangat mendasar sekali, ingin tahu sebenarnya niki pegayaman ini wangsenya, mungkin wangse jauh, kan meten versi niki di dalam pengungkapan berapa kali kah pegayaman ini hadir dari Jawa itu berapa kali? Terus apakah dari katanya yang dengar dari para pengelingsir dari turun dari sampai ke atas itu katanya yang dari Belambangan. Nah, kemudian juga ada juga katakan dari Surakarta. Dari bacaan-bacaan yang baca juga tahun ekspansinya Gusti Agung Rahmadi Sakti ada 1587, ada 1697. Nah ini yang mungkin minta tambahan Beberapa hal yang saya tanyakan. Pertama, saya mengatakan bahwa ketika orang Pegayaman datang ke Buleleng khususnya, mereka adalah para pasukan raja, kemudian diperbantukan di kerajaan Buleleng. Pada saat itu konon mereka tidak bawa istri. Nah, kami dengar selentingan bahwa istri mereka yang dibawa ke Pegayaman itu katanya berasal dari Turi Buleleng atau begitu saja, itu kurang jelas. Mohon barangkali bisa diklarifikasi supaya ketika kami memberikan keterangan tidak lagi ada keraguan-keraguan. Saya kira itu saja pertanyaannya. Balik sendiri, Pak Kosim. Sambil lanjut tadi. Dari sana Pak DPD. Sementara belum ada Pak. Silahkan. Oh iya. Dari yang menjawab wis nabi sana Pak Enang, Pak Rabi. Dan ceritakan dulu sejarah. Jadi mungkin secara garis besar sama tahun saya kemarin sudah tahu perjalanan debat-debat Sakti yang juga Bapak Anji, Pak Rizky dan Singaraja Anaknya. Dan secara garis besarnya saya tanya sampai ekspedisi beliau ke Jawa dan sebagainya. Mestinya kalau tidak ada musibah alam yang besar, bencana semua warisan apakah tahta kan tidak boleh.
Oleh karena terjadi musibah besar 22 November 1815, 22 November dicatat semua. Seiring dengan meletusnya Gunung Tambora di Papua, terjadilah banjir besar gitu, yang menghancurkan wilayah termasuk istana dan seluruh yang ada di bumi ini hampir 90% hancur. Ini termasuk catatan-catatan. Oleh karena itu kami hanya menerima cerita dari mulut ke mulut dari intelijen. Namun walaupun begitu, tetap kami yakini begitu. Jadi budgetnya itu 22 November 1815 hubungan dengan meletusnya Gunung Tambora di Sumbawa. Kalau yang saat ini baik di YouTube dan di sejarah letusan Gunung Tambora lebih hebat dari Gunung Krakatau, hanya kalah dari Gunung Toba. Letusannya kekuatan ledaknya 7 VIE. Jadi itu 1000 kali letus kekuatan bom atom maksimal itu melakukan memusnahkan 4 kerajaan di bawah itu meletusnya bulan April mulai 18 tapi terjadi terus seperti gunung Sinabung sekarang kan sampai sekarang meletus selama 2 tahun itu. Waktu 2 terjadilah gempa besar mulai yang di sebelah selatan kita kan gunung ada Lubian di bawah itu yang lagi dilakukan minyak Buleman saya buat ini bang untuk ada perbatasan antara mulut dan ini ada ceking dari pak ceking itu dua hancur ini kan Danau Buleman ini kan jalan ini ke mulut di bawahnya ada itu temerasan air itu seperti berbentuk danau kecil karena getaran keras hancur itu sehingga terjadilah kondisi kita sekarang ada isu Pandang Banu, Subak Lapang itu catatannya dan di catatan dari Worsley ada juga sini ini kan catatan Worsley ini orang Belanda dan dari sini itu sebabnya Tenwenten bagi catatan yang pasti. Namun dari cerita maupun petunjuk saking lingsir itu dan dia bandingkan dengan catatan-catatan orang Belanda kan agak akuratnya hampir sama semua. Nah dari lingsir itu dia menulis tadi lagi ayahnya Gobuse yang sangat rajin tadi termasuk papannya kakak yang Guru almarhum juga mencatat begitu. Itulah pakai pegangan sekarang. Jadi terakhir ini kebetulan Wenten Semakon yang ini Paji namanya. Beliau yang sangat sangat concern ini. Jadi beliau itu waktu zaman Jepang zaman tahun 42 itu kan berada kedatangan Jepang. Dia itu bekerja di kantor raja, di kantor pemerintah, di kantor yang cari kantor bupati dan begitu Jepang datang, kabur semua pegawai-pegawai itu pegawai Belanda itu bang sering takut ke Jepang. Nah, jauh kebetulan bekerja di sana, bukan di jabatan di sini kerjaan ini. Yahulah yang mendapatkan catatan di Brankas ini resmi buku jadi di Kabut dan Pangen. Nah ini jadi dari ini tadi beliau yang mengamankan itu disusun oleh Surah Panji. Jadi ini punya masih sini dia. Anaknya mungkin Wenten dari guru di Tiga Wonogiri, di Tiga Wonogiri aja ke Pak Hito, kalau sekolahnya di Tiga SD 3 Payaman ya. Agung Arnawa. Anaknya
Agung Yasir Rommel. Jadi ayah ini Panji itu zaman perang dunia kedua dia pengagum Jenderal Jerman Rommel dan itu anaknya di Agung Yasir Rommel itu. Yang disusun itu. Tahun 56 disusun itu. Di yang baca ini, jadi catatan-catatan dari orang Belanda didapatkan di brankas kantor dari Bupati Manggarai. Itulah dibaca, dicocok-cocokkan dengan kami, tentu orientasi kami yang untuk sejarah dan sebagainya ke kurikulum lanjutan sebagai kerajaan Geger juga. Dapat catatan ya, di sini kemudian ada sedikit menyangkut tentang pada waktu beliau menolong kerajaan itu kan pada Mataram ya, setelah perjanjian Yanti dan sebagainya menjadi Surakarta Kesunanan, menjadi Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegaran kan itu kan. Nah, di sini disebutkan beliau itu tahun 648 mulai 47 itu menggempur ke Belambangan begitu dari sini. Nah, siap ke Aceh macam ini. Jadi untuk melaksanakan petunjuk Ki Panji Landung bersama dengan beberapa pamor kerajaan Geger, lebih-lebih dengan kekuasaan Mataram di saat pemerintahan Sultan Agung cenderung melebarkan kuasanya lebih kenyataan itu. Penarukan sudah dikuasai Belambangan digempur habis-habisan dari tahun 636 secara terus-menerus dan baru tahun 639 dapat dikuasai. Sementara Lombok dan Sumbawa direbut oleh Makassar, membuat Ki Panji belum gerak artinya untuk berbuat dulu. Tahun 648 lihatnya dikatakan benar bisa pasukan Mataram di bawah pimpinan Gubernur Daya menyerang Belambangan dengan setengah hati karena di Mataram terjadi konflik Pangeran Alit dengan Amangkurat I. Sana kan ada anak Manado, ada yang pro VOC, ada yang kan itu sudah 1.000 tahun itu. Nah, Ki Barat Haji di dalam persiapan penguasaan atas negeri Belambangan serta merta menawarkan jasa ikut bergabung dan membantu penyerangan tersebut dengan tujuan dalam Sural Medan di samping melatih prajurit penyeluruhan. Jadi prajurit itu bertaruh pada sakti penyeluruhan yang sekarang dipakaikan itu sudah diakui oleh kebetulan dia ikut di Panji waktu itu diusulkan menjadi warisan budaya non benda ya. Sekarang baru tingkat nasional diakui, mudah-mudahan cepat nanti oleh UNESCO nanti. Dengan kondisi kota yang terbatas, Tumenggung dan upaya menyanggupi tawaran dan ternyata dalam eksekusi pertama itu membuahkan hasil gemilang. Raja Belambangan masih di Mas Sepuh dan di Mas Baik dapat dilakukan kemudian peroleh pemberian. Nah inilah ibarat peroleh pemberian dari Tumenggung ini yang notabene dari Mataram. Waktu itu kan belum Surakarta, masih Mataram. 1 ekor gajah tunggangan. Pasukan prajurit kurang lebih 100 orang banyaknya. Kemudian mulai saat itu rakyat dan Bukit menyebut nama beliau dengan Anggurah Panji Sakti sebagai hormat mereka. Sesudah Anggurah Ki Barat Panji Sakti sampai dan Bukit mengatur pemukiman pengiringnya yang dibawa dari Belambangan ini dan mengandangkan gajahnya kebetulan juga 100 orang dari prajurit Mataram yang beragama Islam. Pada mulanya ditempatkan di Bandar Jauh, kemudian dipindahkan sebagai penjaga perbatasan di Alas Kapet Atu Gayam di selatan dan Bukit, dan sekarang tempat disebut Desa Kodayangan. Sebagian prajurit berasal dari Kedu di Jawa Tengah, ditugaskan menjaga Puligedes, Mandung, menjadi Mandung itu pada banyak penjaga istana yang sayang kali kalau jauh Mandung nggak ya, sehingga dikenal banyak itu Pacar Mandul ya. Jadi sebagian yang di istana beliau sebelum dipindah ke Panji kan ditulis
Jadi prajurit yang dari Tebu ditugaskan karena ternyata yang satu orang dari Solo ini dari Mataram yang sudah beragama Islam yang mula-mula di Tegal Jauh ditugas menjaga katakanlah menjadi tameng bagi tameng sudah diasahkan di alas pengasetan yang sekarang Pegayaman. Gajahnya ditempatkan di tempat yang sekarang disebut banyak petak tempat gajah untuk main-main untuk berkihu. Sekarang menjadi banyak kegiatan dan seorang pengembala dari gajah ditempatkan di tempat yang sekarang tidak tahu. Selesai yang seorang lagi kebetulan pada waktu ditugaskan untuk dari gajah, bila gajah tersebut mandi atau minum air, karena dia di tepi pantai dekat 200 km dari Bali. Yang sekarang itu pantai Lila karena orangnya berasal dari Probolinggo. Istilah kata-kata sedikit tentang dari ini satunya dan kedua oleh taman dia kemudian yang ini taman ini taman dulu jauh ini dia di perikanan laut ya prajurit yang karena sudah itu dari Jawanya sudah beragama Islam kan tadi bilang mula-mula di sekalian Jawa lalu diperintahkan beberapa tugas menjaga keamanan siapa tahu negara selatan di alat pengasepan karena gasep dalam banyak yang lama-lama jadi Pegayaman. Itu buku pertama, jadi yang lainnya banyak juga buku-buku ini ada yang ini jadi banyak juga ini juga kami dari apa itu enggak ada sama juga ini jadi sudah beliau jadi apa dari koalisi ya ada sekarang ya di samping melawan Mesir itu cuman agak beda itu loh dan yang seperti informasi Pak Hadi itu sama informasinya dengan itu sudah kan sama seperti tapi dokter Bari ya ini ceritanya begini mau kan menjadi kepala pengadilan agama caranya ya kan masa dulu kebetulan apa panitranya Gusti Madi Karyadi SHMH gitu yang seperti kamu Karyadi yang dari sini yang pecahan dari Pengajaran sekarang dari Bogor yang gedenya mana aja yang gini pasro potongannya gitu kebetulan ini di dalam Karyadi kebetulan di asing karena ini proyeknya Jamal. Ketut Madudin Jamal. Itu tadi kamu kok orang lain namanya Karyadi lagi lomba makin pindah makin seperti lomba ya ikut saya kan dari Buleleng saya turunan aja Buleleng kamu macam-macam saya juga sama itu kita kan saudara gitu. Kalau ini percaya, datanglah tuh kampung Kajanan, dari kampung Kajanan diantar oleh sulit. Jauh, ring, dulu kemarin ada apa? Karena seperti penyampaian siang, wow,
karena kita tidak mewarisi tertulis yang betul-betul, hanya keyakinan macam mari kita lihat. Oke, ini itu dulu. Nah, kita kembalikan yang wenten kadang urusan kita ditampingi di wenten usul dan banyak begini. Kita lakukan urusan Pak. Apa bawa istri dari Jawa? Kan nggak bawa dia istri Pak, karena dia pasukan mungkin kan Enggak bawa. Nah itu di mana dia tadi? Siapa istrinya nih? Nah itulah yang disampaikan Pak Jamal itu tadi ini ya baru Pak Jamal begini. Ini memang kami diberi hangat sama-sama setelah diberi penjelasan Pak Jamal. Tadi kan saya katakan istri bagus Karyadi, kita saudara gitu. Pak Jamal bukan saudara, siapa lumpurnya gitu. Gus Karyadi saya ini ada ini. Kalau Pak Ray betul. Kalau dicari sekarang ada di sini. Lumpurnya. Oh saya ini ibunya dari sini Hadiah gitu. Yang cari di Bali karena sistem Fatihah kan sih Pak. Nah itulah. Oh ya tak apa-apa. Jadi katanya begitu. Jadi leluhurnya Pak Jamal itu hanya ibunya dari kulit itu. Nah hal itu yang tenten diceritai oleh Rizal itu. Kalau itu menjadi keyakinan dosa, gitu. Walaupun datang dari perdana, tidak apa-apa kita kan. Hanya yang dicatat sedikit di sejarah itu cuma puluh-puluh kan. Sekarang kalau dibalik kan dulu yang catat sejarah nah oleh puluh dicatat. Yang dia makin marah sudah modern ini dia jualnya nih gitu. Mau dagang nih, mau dagang deh gimana? Si wanita. Sampai tiang wanginya. Pertama-tama tiang ucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat menyenangkan. Mudah-mudahan Bapak Agung panjang umur, sehat, semua rezeki. Semua rezeki ngerendah mata, dimudahnya. Dikit yang sekedar gambaran, apakah benar atau tidak? Yang boleh bertemu dengan mertuanya Bupati Bapak Gerber, bapaknya Bu Arina. Dia menceritakan tentang Pegayangan, katanya kemarin yang ditinggal di Pegayangan itu yang membawa gajah pertama diturunkan di Banjar Jawa, makanya diberi nama Banjar Jawa. Terus gajahnya diikat satu berpetak-petak diberi nama Banjar Petak. Tempat memandikan gajah ini dinamakan Peguyangan. Nah akhirnya karena yang laki-laki itu semua beragama Islam, dia kawin dengan orang-orang Hindu, ibu-ibunya diberikanlah hadiah hutan sebagai penjaga di Pegayaman yang namanya Gayam, diberi nama Pegayaman karena ibu-ibunya tidak mampu beradaptasi di kota, yang diberikanlah hadiah di sana sebagai prajurit. Jadi untuk Pegayaman adat hari rayanya kan sama dengan orang-orang dulu. Jadi ketika hari raya apa yang dia buat di agama Hindu seperti penyaja, penapan, artinya diikutilah adat-adat Bali itu penapian. Berarti apa yang dia buat waktu di Hindu itulah dibuat di Pegayaman, membuat jaji dodo, karyadrong, buat api, buat jajuli. Jadi sepekan sebelum hari raya sampun merencanakan apa yang akan dibuat oleh ibu-ibu yang beragama Hindu yang sudah masuk Islam itu. Jadi pertama buat api berarti nampi hari raya. Terus buat jajan berarti saja-saja kan ada hari raya. Terus penampahan kan sampun nampi. Akhirnya manis terakhir. Tapi kan itu betul, tapi sekedar gambaran saja. Nanti Tuan Bupati bulan ini yang ceritanya. Kegiatan langsung. Jadi kalau menurut panitia sejarah itu kan potret sejarah. Di dalam sejarah kita melihat jati diri. Di dalam sejarah kita terpacu dan terpicu untuk motivasi membuktikan siapa diri.
Itulah sebabnya seseorang yang tidak memahami jati dirinya, dia ibarat perahu tanpa bijak. Dia bergerak tanpa arah dan tak tahu kapan dan di mana mesti bisa. Itulah sebabnya kalau kita lihat dokumen ini, Bung Karno membuat sebuah kata yang sangat manis yang disebut jas merah. Jangan sekali-kali melupakan. Jadi dengan alur pikir dan pemikiran seperti itu, kita malah menyambut baik gembira sekarang masyarakat dengan Payaman datang ke Puri untuk apa? Menanyakan sejak bagaimana jejak mungkin terbayang bagaimana leluhur kok ada di desa, bagaimana leluhur yang ada di Jawa kok bisa di Buleleng, bagaimana leluhur agama Islam kok bisa hidup serasi berdampingan dengan masyarakat Buleleng yang mayoritas ini. Itu tentu ada kekuatan besar yang mengkondisikan dan memberikan hal itu pasti, dan itu pasti tercatat dalam dokumen sejarah. Mungkin saja pada saya ini sejarah itu, sejarah tentang Payaman tergeser dan terpencar kemana-mana. Tetapi kehadiran daripada masyarakat Payaman sekarang ini yang pandang itu bagian dari upaya untuk mengidentifikasi dan mendokumentasi sejarah jejak leluhur. Kenapa? Itu untuk membangkitkan keyakinan, sekaligus membangkitkan kedewasaan, kemapanan demi melangkah ke masa depan. Kan di zaman itu. Kalau kita lihat sejarah untuk Kerajaan Buleleng, kita akan baca empat buku bakat Buleleng, sejarah daripada Kerajaan Buleleng, sejarah Kayu Sakti, kepemimpinan Kayu Sakti. Dari 4 buku itu, di antara sekian penjelasan itu, setidak-tidaknya 1 sampai 2 lembar ada yang menceritakan tentang sejarah daripada kebudayaan. Mungkin banyak ada variasi sedikit, tapi pada intinya ada benang merahnya itu apa seperti yang saya sampaikan di dalam bawah itu. Itu ketika dimulai Raja Paisaktirja Buleleng ini berhasil menaklukkan kerajaan Prambanan. Ketika telah berhasil, ketika pulang kembali ke Buleleng itu, itulah membawa berangkat daripada kata rampasan, hadiah dan lain-lain, termasuk dan bawang-bawangnya. Dalam kaitan itulah maka lahirlah yang disebut dengan peta atau Banjar Jauh, kemudian ada di tepi sungai Banyumalu itu untuk Probolinggo nanti dikenal dengan nama apa kan? Bantai itu. Nah setelah kemudian Paisakti mengalihkan, memindahkan kota Kayu dan Suksadi itu mulai ditata. Ditata apa? Ditata satu orang-orang itu dipindahkan ke wilayah Payaman. Itulah cikal bakal daripada leluhur kepada desa. Struktur daripada tentara kerajaan dari Utara Nagornya itu pun diadakan sebagai pasti. Masuk orang Bugis di sana satu yang asli dari Palangbulio, dari Panji, dari Gobek, dari Tabu, termasuk dari Payaman diambil sebagai. Dan khusus untuk orang-orang yang dari Payaman itu diberikan sebuah kepercayaan, yaitu mengamankan daerah perbatasan kerajaan. Kan sebuah kehormatan. Kalau lihat itu sejarah seperti itu, terjemahan dengan sangat jelas bahwa Raja Buleleng leluhur kami itu memberi sebuah kehormatan dengan niat yang baik kepada leluhur masyarakat dari Payaman tempat kita sana, sekaligus dengan tugas mulia mengamankan keamanan daerah tempat. Jadi ini yang perlu, kan sama sih semua itu aja intinya. Tahun ke tahun mungkin sedikit ada berbeda dari sekian
Intinya seperti itu. Maka jangan lagi ada keraguan tentang siapa dirinya, seperti itu. Dari itu kelihatan bahwa hubungan baik sekali antara leluhur kita dengan leluhur Budayaman, dengan niat baik dan kebaikan seperti itu mestinya menurut pendapat dia komunikasi, jalinan hubungan baik antara Puri dan Desa Pegaman itu tetap dan selalu harus dijalin. Kenapa? Karena antara Puri dan Desa Pegaman itu tidak terpisahkan. Kenapa? Karena dia terikat pada ikatan sejarah seperti itu. Kan itu dia. Nah untuk dia punya pemikiran di masa depan, mungkin ada sebuah pemikiran yang lahir dari Desa Pegaman maupun dari Puri seperti yang tadi dikatakan Gagas Sulawesi. Salah satu untuk menjaga silaturahmi itu melakukan adalah kegiatan yang bisa kita praktikkan untuk merekat bagaimana sejarah itu tersebut benar-benar ada ikatan merekat batin di antara kita. Nah untuk gambaran bagaimana supaya jelas kita mengerti sejarah, kita tidak bisa bicara nanti kalau orang Cina bilang saya dengar dengan gambaran Islam berlangsungnya perkara anak-anak. Ini kan ketika itu Pak Aye bertanya, kenapa kau 40 aja kagum? Dulu 40 minta 40, baliknya 40 agak keramas. Kenapa agak keramas? 40 orang yang mengatakan pasukan leluhur yang dari Bloko ke dengan 40 orang itu dari kesan orang terbuang, dia menentukan orang jangkrik bangkit menjadi seorang raja yang berdoa dan segar di seluruh masyarakat. Jadi angka itu angka pertama. Nah karena itu kita makin serahkan dokumen itu kepada pemaksa. Nih, dua benar, satu betul untuk dokumen Puri, satu dokumen benar untuk diserahkan kepada. Sudah di video kan? Ya. Ya. Sip. Terima kasih banyak. Ya. Pak. Kamar ke kamar. Terakhir aja nih. Baru di penutup mana? Iya. Manis. Mataram ya? Nah. Yang di Pegayaman khusus Mataram, yang dari Kedung Mandu kan Tegaligas dan Pancawara. Yang Pengangon Kajae, yang mungkin ada turunnya di Probolinggo, yang berasal Probolinggo dimukimkan di Kedung Pandai, bukan konden Madan Pandelingga, karena ada katakanlah yang tugas ngangon Kajae ini dari Probolinggo, ada dari Pandelingga. Satunya yang satu lagi, sama on ada nih. Pak, Yakti enten Madan Kumpi Bakir nih. Kumpi Bakir. Bukit. Artinya Belambangan itu dulu ditaklukkan oleh Panji Sakti bersama Belambangan gitu, Pak. Nama Mataram. Tumenggung dan Upaya dari Mataram. Berarti ini Anggora Panji Sakti ini pernah ke Mataram, berarti di Belambangan saja ketemu. Katanya pernah ke Mataram. Sampai ke Mataram. Diundang. Sampai di sana katanya dapat. Waktu itu kan ada Trunojoyo, Untung Surapati itu. Zamannya itu. Karena Mataram sedang menyusun kekuatan untuk melawan PUC. Bersama dengan itu juga yang ekspedisi 2 kali ekspedisinya ke Jawa itu 1647, 1648 gitu. Yang 1648 yang berhasil gitu. 47 gagal. Nah setelah datang kembali ke Bunden Bukit Singaraja itulah diberikan gajah. Jadi
pengangon gajai, apa tadi? Batik. Pekatik gajah yang jarang pekatik nanti satu di Pandeliga, yang satu kan menurunkan kan ada masjid itu di Jauh jadi. Iya ada Pak. Dan Semakon ada nih. Semakon. Supir singar pakai subur plan itu. Yang kan dalam penggalian sejarah niki juga tidak lepas dari mengantisipasi ekspansi Mengui pada saat mulai muncul kerajaan Mengui. Jadi untuk mengantisipasi itu sebetulnya. Nah, kalau ada perkembangan seperti apa yang dicerita di sana, kan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau yang di sini. Jadi tidak ada referensi. Tidak ada referensi yang pasti seperti itu. Yang jelas Padang Bulu tidak pernah ditaklukkan dulu, saling hormati begitu. Bermitra ya. Yang satuan itu kemarin itu ada satu. Ada satu. Memang ada lagi. Karena begini Pak, cerita Hasil kita dari Buleleng itu tidak berhasil dari 1663 digempur terus, penarukan sudah dikuasai seperti catatan di sana. Tapi masih terlalu kuat Belambangan. Nah, penyerangan Belambangan ini tidak ada unsur karena keagamaan tidak, tetapi lebih condong satu taruh luhur di sini untuk mencapai cita-citanya yang dulu kita tunjuk sebagai untuk mencapai cita-cita ya. Terus satu pihak kebetulan Mataram sedang meredam Belambangan, jadi ketemu jadinya dua visi yang ketemu. Nah, itu di ekspansi kedua baru berhasil. Nah, di sana Amangkurat II itu jadi Amangkurat II. Nah, di sanalah baru diberikan hadiah. Jadi kalau dari yang saya tidak suka mencari tahu dengan kebetulan di Puri sekarang ini kan ada organisasi yang sebagai kuliah dulu, kakak sebagai kuliah, sekarang kan jadi kuliah. Nah, yang hadir ini kebetulan semua jadi pengurus. Nah, besok jadi ini menurut kita lagi ada yang perlu diulang gitu ya. Dulu Puri Sukosade, Puri Gede Sukosade bukan di sini Pak, tetapi ada di Hulu. Nah, sekarang sisa-sisanya itu masih kelihatan kalau di depan itu ada Telabah namanya. Sekarang masih kelihatan itu masih ada bekas saluran air kayak perigi, masih ada batarannya. Ya, kalau mau turun boleh juga, tapi sekarang situasinya seperti itu. Cuma tanahnya sudah bukan milik kita lagi. Nah, kemudian tahun 1850-an barulah dibangun ceritanya Sukosade oleh Utara Nanggung Madura. Begitu ceritanya, sehingga kondisinya jangan mohon maklum kalau dari depan itu kok tidak kelihatan seperti Puri gitu. Karena inilah yang sisa-sisa yang bisa ditempati. Nah, dulu kegiatan kita lebih banyak ada di sini namanya Karang Tengah yang digunakan oleh untuk kegiatan keluarga besar. Jadi pada saat kegiatan pelebunan Raja terakhir Nanggung Madirai dilaksanakan di sana. Nah, pada saat itulah saya mendapat cerita bahwa salah satunya yang ikut itu dari saudara yang Budayaman. Jadi pada saat berjalan akan ke tempat pembakaran, nah itu dari baris Budayaman dulu, nggak tahu apakah benar ada budaya baris Budayaman itu kayak orang pasukan itu yang di depan itu. Pakai rebana tidak? Oh, pakai senjata kan ya. Kelihatan tuh di mana. Baru kemudian baris gede Bali itu. Nah, kemudian dapat lagi cerita dari turun-temurun kalau setiap hari raya Maulud kita selalu akan hadir ke sana. Cuma sudah sekian generasi nih, terus semenjak 10 tahun berkembang sih. Yang 4 kali ke sana di Bali Banjar itu. Kalau Desa. Nah, yang sebagai generasi selanjutnya memang sedang ingin menyambung lagi. Kebetulan bapak-bapak mendahului ya dengan mungkin itu sebagai tambahan. Jadi referensi yang tadi mengenai pesan dari dalam Sareng tentang hati-hati itu kita belum tahu karena
beliau saja untuk mendapatkan kemampuan dari bangsa ini. Yang harus memiliki yang memberikan dan banyak terima kasih. Dampingin Yang jadi mewakili ke? damping apakah secara menurut Terima dengan senang hati dan jangan terima kasih banyak. Coba tangan dulu. Nanti untuk kesempurnaannya pengurus bisa. Jangan terima yang tunggu. Yang luar biasa. Saya langsung ketegani Pak Bapak ikhlas menerima tiang-tiang jahat. Itu yang dia jadi. Yang satu lagi yang sejarah yang fotokopi yang di wedding itu nanti yang fotokopikan pada saat itu ada kesempatan dikasih. oh Foto bersama dulu ya. langsung pamit nih. Mendingan dari selatan. Bang Riakan kan tenang aja ya. Pak, siap. Satu,